Kenalkan, nama saya Hoirul Wazikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang database trigger pada PLSQL. Database trigger, pokok bahasan pada pertemuan saat ini yaitu mengenai pembuatan dan penggunaan trigger, statement trigger, row trigger, menggunakan old dan new qualifier, kemudian klausa when pada trigger, kemudian perintah-perintah umum pada trigger. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, kemudian memahami database trigger yang dapat mengaktifkan suatu aturan, kemudian dapat menghapus database trigger. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe trigger ada dua, yaitu application trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, kemudian database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem yang terjadi pada sebuah skema atau database. Pada saat penggunaan trigger dibuat sesuai dengan kebutuhan. Trigger perlu dibuat pada saat yang pertama membuat sebuah aksi tertentu terhadap satu event. Kemudian pada saat memusatkan operasi global. Sedangkan trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle Server. Kemudian jika duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Berikut contoh aplikasi dari penggunaan trigger. Sintaks penulisan dari database trigger yang berisi komponen-komponennya, yaitu yang pertama komponen trigger timing. Untuk tabel tersedia before, after, sedangkan untuk view hanya instead of. Kemudian komponen trigger event ada insert, update, dan delete. Kemudian untuk komponen nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Kemudian tipe trigger, baris, row, trigger atau pernyataan, statement. Untuk klausa when di sini untuk kondisi pembatasan. Kemudian untuk trigger body itu bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Kemudian komponen trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Itu ada 3 macam timing, yaitu before, itu trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. Kemudian after, trigger dijalankan setelah DML event. Kemudian instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Untuk trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu menggunakan insert, update, atau delete. Kemudian untuk tipe trigger ada 2, yaitu statement, yaitu trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Kemudian tipe trigger yang kedua yaitu row trigger, yaitu trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Sedangkan untuk trigger body, sini untuk mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Untuk contoh pembuatan trigger sebagai berikut. Misalnya DML statement trigger. Sini untuk pembuatan statement trigger. Contohnya create or replace trigger, kemudian nama trigger, timing, event,
kemudian on table name, kemudian trigger body. Berikut contoh pembuatan statement trigger. Trigger di atas ini untuk membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris data di luar ketentuan tertentu, misalnya pada hari Rabu, pada hari Sabtu maksudnya, maka akan tampil pesan kesalahan. Selanjutnya, untuk menguji trigger secure IMP, sebagainya, dan untuk mengkombinasi event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Di sini menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting di sini untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperlukan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Berikut adalah codingnya. Selanjutnya root triggering. Untuk pembuatannya yaitu create or replace trigger, nama trigger, timing, event, kemudian on tabel name, kemudian referencing old as old, new as new, for each row, kemudian when condition, dan trigger body. Berikut adalah contoh pembuatan trigger untuk membatasi operasi DML pada tabel employees yang hanya diperlukan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @_press dan @_vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Kemudian menggunakan old dan new qualifier itu pada root trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada root trigger. Old dan new menggunakan prefix atau titik 2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix atau titik 2. Root triggers akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Berikut contoh penggunaan old dan new qualifier pada root trigger. Kemudian berikut untuk pengecekan trigger di atas. Kemudian penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memiliki kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut adalah contoh penggunaan klausa when pada trigger, di mana menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditemukan ke dalam tabel employees. Kemudian perintah umum. Berikut adalah perintah umum yang digunakan pada trigger. Itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger. Di sini kita menggunakan alter trigger, kemudian trigger name, disable atau enable. Namun untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semua trigger yang berlaku pada suatu tabel, kita menggunakan alter tabel, kemudian tabel name, disable atau enable all. Kemudian untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger dapat digunakan sintaks alter trigger, kemudian trigger name, ataupun compile. Kemudian compile. Sedangkan untuk menghapus trigger dari database menggunakan drop trigger, kemudian trigger name. Untuk catatan untuk penghapusan trigger, semua trigger yang berlaku pada suatu tabel akan dihapus secara otomatis apabila tabel tersebut dihapus dari database. Untuk ringkasan materi kita saat ini, yaitu trigger adalah blok PL SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema,
atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, yaitu diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kemudian tipe yang kedua, database trigger, yaitu diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Ringkasan yang ketiga, trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membuat sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidakketergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger memberi komponen-komponen trigger, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause awen, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Sekian untuk pembelajaran kita saat ini mengenai database trigger. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.